Bab 106 Tuan Bai gila. Melihat Bai Wenji, Zhang Meng benar-benar bingung. Apakah dia masih saudara ipar dari Biro Umum, yang biasa menindas orang dengan kekerasan dan bersikap tidak masuk akal? Orang-orang yang menonton juga bingung. Tidak ada yang menyangka bahwa si pengganggu besar itu akan berubah pikiran. Babi bisa terbang. Kemudian Zhang Meng kembali dalam dilema. Meskipun Qin Haodong telah memukuli begitu banyak orang, itu adalah pembelaan diri. Bai Wenji, korban, juga menyatakan bahwa itu dapat diterima. Bagaimana dia bisa menangkap Qin Haodong? Bai Wenji berkata, Tuan Zhang, saya telah melakukan begitu banyak kejahatan, saya ingin menyerah dan menangkapnya secepatnya. Zhang Meng tiba-tiba merasa sakit kepala. Apa yang terjadi? Dia tidak dapat menangkap orang yang dia inginkan, sementara orang yang tidak dia rencanakan untuk ditangkap menyerahkan diri. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kasus seperti itu sejak dia menjadi polisi selama lebih dari 10 tahun. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Meng menatap kerumunan yang menatapnya dengan agresif. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menangkap Qin Haodong hari ini. Ini hanya bisa diselesaikan nanti. Mari kita bawa Bai Wenji dan yang lainnya pergi terlebih dahulu. Ambil kembali. Zhang Meng melambaikan tangannya dan meminta anak buahnya untuk memborgol semua penjahat. Kemudian mereka meninggalkan klinik bersama Bai Wenji. Tentu saja, ini hanya sandiwara, dan mereka akan dibebaskan saat kembali. Zhang Meng jelas tahu hal semacam ini, dan stafnya juga mengetahuinya. Ketika mereka berada di luar gerbang, seorang polisi berbisik di telinga Zhang Meng, Tuan, haruskah kita membiarkan mereka pergi sekarang? Jangan sekarang, banyak sekali orang yang menonton, bawa mereka kembali ke kantor polisi dulu. Zhang Meng sudah menyadari beberapa orang sedang memperhatikan mereka, dan dia meminta anak buahnya untuk membawa Bai Wenji ke mobilnya. Para gangster lainnya juga dibawa ke mobil patroli, bergegas ke kantor polisi bersama-sama. Ada 4 orang di dalam mobil Zhang Meng. Selain Zhang Meng dan Bai Wenji, ada seorang sopir dan polisi kecil yang baru saja berbicara dengan Zhang Meng. Keduanya adalah bawahan kepercayaan Zhang Meng. Setelah naik mobil, Zhang Meng bertanya, Tuan Bai, apa yang terjadi dengan Anda hari ini? Apakah orang itu mengancam Anda? Anda aman sekarang, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Tidak ada yang mengancam saya benar-benar menyadari kesalahan saya, jadi saya akan menyerah, tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Melihat ekspresi penyesalan Bai Wenji yang tulus, hati Zhang Meng benar-benar terkejut seperti ada ribuan kuda yang berlari mengejarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia pasti sudah gila. Ketika polisi kecil itu naik bus, dia tidak memperhatikan sisi ini dan terus memainkan ponselnya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, Tuan, ada masalah besar. Zhang Meng sedikit gelisah saat ini. Setelah mendengar teriakan polisi kecil itu, dia merasa tidak puas dan berkata, apa masalahnya, saya akan menyelesaikan semua masalah, tidak peduli seberapa sulitnya. Tuan, lihat video Tuan Bai telah diunggah di internet, sekarang, banyak judul situs web yang memuat berita tentangnya. Kemudian polisi kecil itu memutar video di ponselnya dan menyerahkannya kepada Zhang Meng. Mendengar video Bai Wenji, Zhang Meng tercengang. Kemudian dia mengambil ponselnya dan melihatnya dari awal hingga akhir. Kemudian dia tiba-tiba tercengang. Gila, gila. Bai Wenji benar-benar gila. Itulah satu-satunya ide yang ada di benaknya saat ini. Bai Wenji mengakui begitu banyak kejahatan. Banyak di antaranya adalah kejahatan berat, dan dia bahkan telah membunuh 2 orang. Yang terpenting adalah video itu telah diunggah di internet. Itu adalah kasus besar, dan dia tidak dapat menanganinya. Saat itu, mereka sudah memasuki kantor polisi. Seorang polisi di belakang mereka datang dan bertanya, Tuan, apakah kita akan membiarkan orang-orang ini pergi? Omong kosong, kirim mereka semua ke ruang interogasi, tanpa perintahku, tak seorang pun bisa pergi. Zhang Meng telah menjadi polisi selama bertahun-tahun. Sekarang dia menyadari keseriusan masalah ini. Para antek Bai Wenji telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak bersalah. Jika mereka dibebaskan sekarang, akan menjadi masalah besar saat mereka diselidiki. Bukan hanya para perusuh ini yang tidak dapat dibebaskan, tetapi juga Bai Wenji. Sekarang kejadian itu berada di luar kekuasaannya, dan dia tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Meskipun polisi itu tidak mengerti mengapa Zhang Meng tiba-tiba mengubah ekspresinya, dia hanya bisa mengirim para perusuh itu ke ruang interogasi dan menahan mereka semua sesuai perintah. Zhang Meng berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberikan kentang panas itu kepada Direktur Jenderal, Fu Haikun. Dengan demikian, manajemen Bai Wenji tidak akan ada hubungannya dengan dia. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor telepon Fu Haikun, Direktur Jenderal, saya Zhang Meng.
Ada masalah penting yang perlu segera dilaporkan kepada Anda. Ada apa? Suara seorang pria parubaya terdengar di telepon. Pak Direktur, ini sangat penting, tidak pantas untuk berbicara melalui telepon, saya harus melaporkannya langsung kepada Anda. Meskipun Zhang Meng adalah keturunan langsung Fu Haikun, tetapi masalah ini terlalu penting, jadi dia juga mengawasinya. Jika dia melaporkannya di telepon, apa yang harus dia lakukan jika Fu Haikun memintanya untuk melepaskan Bai Wenji? Jika dia benar-benar melakukannya, dia akan memikul tanggung jawab jika Fu Haikun menolak untuk mengakuinya setelah itu. Jadi dia harus menyerahkan Bai Wenji kepada Fu Haikun secara langsung. Baiklah, ayo, aku di Hotel Muraya. Fu Haikun tidak tahu apa yang terjadi di sini, dan dia sangat percaya pada Zhang Meng. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung memberitahu Zhang Meng posisinya. Zhang Meng merasa lega dan membiarkan sopirnya langsung menuju Hotel Muraya. Muraya Hotel adalah satu-satunya hotel bintang 4 di Kabupaten Wufeng. Hotel ini juga merupakan hotel paling mewah di sana. Di ruang VIP nomor 1 yang mewah, Fu Haikun, Direktur Jenderal Biro Keamanan Publik Daerah, sedang duduk bersama dan minum bersama seorang pria setengah baya yang bertubuh kekar. Pria ini adalah Hong Tianbao, Presiden Tianbao Real Estate Group di Kabupaten Wufeng. Ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Fu Haikun dan mereka telah melakukan banyak hal ilegal bersama-sama. Hari ini, meskipun hanya mereka berdua yang makan, mereka telah memesan banyak anggur dan sayuran yang memenuhi meja. Itu adalah pesta yang mewah. Hong Tianbao mengambil sebotol Maotai dan menuangkan secangkir untuk Fu Haikun. Ia tersenyum dan berkata dengan nada menyanjung, "Kakak, tolong bantu aku membangun kembali jalan lama." Fu Haikun mengambil gelasnya dan menyesapnya. Kemudian dia berkata, "Hal-hal di jalan lama tidak mudah ditangani. Sekarang pemerintah telah memberikan perintah dan larangan berulang kali, pasukan polisi tidak diizinkan terlibat dalam pembongkaran." Hong Tianbao berkata, "Saudaraku, aku tahu, aku tidak ingin merepotkanmu. Satu-satunya yang aku minta adalah saat anak buahku bekerja, kamu tutup mata saja terhadap mereka." Sejujurnya, kesulitan terbesar dalam pembongkaran ini adalah klinik TCMGC. Pak Tuali benar-benar seperti batu dalam lubang, bau dan keras. Namun, dia sangat bergengsi di daerah itu. Tidak ada yang akan pindah jika keluarganya tidak setuju untuk pindah. Jadi saya ingin membuat terobosan dari rumahnya, dan kemudian orang-orang biasa lainnya akan mudah direlokasi. Petik 2. Fu Haikun berkata, tidak mudah untuk memindahkan Li Qingshan yang lama, dia memiliki reputasi tinggi di Kabupaten Wufeng, bahkan kedua pemimpin daerah itu telah dirawat olehnya, jika ada masalah, tidak ada yang mampu menanggungnya, saya pikir sebaiknya Anda memberinya lebih banyak uang untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kak, kamu nggak tahu, aku sudah bicara dengan orang tua itu, aku sudah memotong setengah dari biaya relokasi rumah orang lain, tetapi aku memberinya semua yang seharusnya mereka dapatkan. Tetapi orang tua ini tetap tidak setuju, dia bilang aku harus membangun klinik untuknya di sekitar sini terlebih dahulu, dan dia bilang dia harus memastikan perawatan semua orang, baru dia setuju untuk pindah. Saudaraku, pikirkanlah. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun titik kontak dalam jaringan komersial saat ini? Jika saya membangun klinik untuknya seperti ini, berapa banyak yang bisa saya hasilkan? Apa yang dimakan oleh begitu banyak saudara saya? Selain itu, dengan sifat pemarah orang tua itu, jika saya benar-benar memberinya lebih banyak uang, dia pasti akan berkeliling dan pamer. Maka pembangunan kembali akan lebih sulit. Petik 2. Saat Hong Tianbao mengatakan ini, dalam hatinya dia memarahi Fu Haikun. Orang ini biasanya mendapat banyak keuntungan darinya, tetapi dia tidak mau bertanggung jawab saat dia membutuhkan dukungannya. Namun, jika dia ingin menghancurkan klinik pengobatan tradisional Tiongkok milik Li Qingshan, dia harus memberitahu kaisar setempat Fu Haikun terlebih dahulu. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu lagi, pintu terbuka dan Zhang Meng masuk, diikuti oleh Bai Wenji dan polisi muda itu. Fu Haikun menatap Zhang Meng dan bertanya, "Ada apa?" Zhang Meng menatap Hong Tianbao dan ragu-ragu. Fu Haikun berkata, "Kakak Hong ada di pihak kita, kamu bisa mengatakan apa saja." Dengan persetujuan Fu Haikun, Zhang Meng berhenti bersembunyi dan berkata, "Direktur Jenderal, ada masalah besar." "Tuan Bai gila. Apa yang kau katakan?" Fu Haikun bertanya dengan ekspresi yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia melihat Bai Wenji yang berdiri di sampingnya. Dia melihat saudara iparnya berlumuran darah, hidungnya berdarah, dan wajahnya bengkak. Dia bertanya lagi, "Apa yang terjadi?" "Sulit untuk mengatakannya, Direktur Jenderal, sebaiknya Anda lihat ini dulu." Zhang Meng berkata dan melambaikan tangan kepada polisi muda itu, yang segera menyerahkan ponselnya kepada Fu Haikun, dan pada saat yang sama mengklik tombol untuk memutar video. Fu Haikun menatap video itu dengan curiga.
Semakin dia melihat video itu, semakin serius ekspresinya. Akhirnya, seluruh wajahnya menjadi hitam. Setelah menonton video itu, dia menepuk meja dan memarahi Bai Wenji. Apakah kamu membiarkan keledai itu menendang kepalamu? Beraninya kamu mengatakan itu, jika kamu hanya ingin mati, jangan bawa aku bersamamu. Namun, Bai Wenji tidak banyak mengubah ekspresinya. Dia berkata, kakak ipar, aku tahu aku salah, aku telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak bermoral selama bertahun-tahun, aku akan menyerahkan diri ke Biro Keamanan Publik. Fu Haikun tidak menyangka adik iparnya akan berubah. Dia berteriak pada Zhang Meng, apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Jenderal, saya menduga ada yang salah dengan otak Tuan Bai, dia pasti gila, kalau tidak akan ada yang menjelaskan semua hal mematikan ini. Mendengar ini, Fu Haikun menarik napas dalam-dalam dan perlahan menenangkan diri. Bagaimanapun, dia juga orang yang pernah mengalami badai. Dia tahu bahwa hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah menenangkan diri. Kalau dipikir-pikir lagi video tadi, Bai Wenji memang marah, tapi dia tidak mengatakan apapun tentang Fu Haikun, yang mana merupakan sebuah keberuntungan sekaligus kesialan baginya. Berpikir bahwa topinya bisa diselamatkan, dia menjadi percaya diri dalam hatinya. Dia bertanya kepada Zhang Meng, apa yang terjadi hari ini? Mengapa Wenji menjadi seperti ini? Saya tidak tahu persisnya, itu adalah. Zhang Meng menceritakan kisah hari ini dari awal hingga akhir, dan akhirnya dia berkata, Direktur Jenderal, saya pikir ini pasti ada hubungannya dengan bajingan muda yang diadopsi oleh Li Qingshan, video ini pasti telah diunggah di internet olehnya, kegilaan mendadak Tuan Bai mungkin juga disebabkan olehnya. Mendengar ini, Fu Haikun tidak berbicara. Dia menyandarkan kepalanya di sandaran kursi, perlahan menutup matanya dan mulai berpikir. Sekarang masalah yang mendesak adalah bagaimana menangani Bai Wenji. Jika dia dibebaskan, tidak seorang pun dapat memikul tanggung jawab setelah diselidiki. Sekarang kasusnya terlalu besar, otoritas yang lebih tinggi pasti akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Dia hanya seorang direktur Biro Keamanan Publik Daerah, pejabat tingkat administratif. Tidak mungkin baginya untuk menangani kasus sebesar itu. Tetapi jika dia tidak melepaskan Bai Wenji, istri harimau di keluarganya hanya memiliki saudara laki-laki seperti itu. Jika dia benar-benar mengirim Bai Wenji ke penjara, istrinya harus berjuang mati-matian melawannya. Tepat ketika Fu Haikun dalam dilema, Hong Tianbao tersenyum. Ia khawatir masalahnya tidak dapat diselesaikan. Sekarang kesempatan itu datang. Bab 107 merasa seperti di rumah. Hong Tianbao berkata kepada Fu Haikun, saudaraku, tidak seorang pun boleh menghakimi dirinya sendiri, aku punya cara yang baik untuk menangani masalah ini. Fu Haikun tiba-tiba membuka matanya dan menatap Hong Tianbao. Kakak, apa maksudmu? Selama kamu membantuku melewatinya, kita akan menjadi saudara-saudara di masa depan. Kakak, apakah kamu sedang memikirkan bagaimana cara menghadapi Tuan Bai? Ya, dia sudah membuat kekacauan besar sekarang, dan sangat sulit untuk mengatasinya, jika aku benar-benar menangkapnya. Kau tahu kan sifat istriku, dia pasti membuat keributan denganku, jika aku tidak menangkapnya, akan menjadi masalah besar ketika pejabat yang lebih tinggi ikut campur, dan aku akan terlibat. Hong Tianbao berkata, sebenarnya, ini mudah, meskipun Tuan Bai mengatakan begitu banyak hal dalam video, semangatnya jelas tidak stabil, siapa yang tahu apakah itu benar atau salah. Selain itu, Tuan Bai terluka parah. Pertama, dia dibebaskan dengan jaminan untuk layanan medis, bahkan jika ditemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Lihat, aku benar-benar bingung, aku lupa menyuruhnya pergi ke rumah sakit, untungnya, kakakku mengingatkanku. Fu Haikun tampak santai, tetapi kemudian dia berkata, Saudara Hong, metode ini bagus, tetapi hanya bisa berhasil untuk sementara waktu, dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara mendasar. Hong Tianbao tertawa dan berkata, bukan rencana jangka panjang untuk pergi ke rumah sakit dengan jaminan. Tapi, saudara tua, Anda lupa, dia sudah gila sekarang. Kalau begitu, Anda memberinya penilaian psikiatris. Selama Anda mendapatkan buku register kecil itu, tidak peduli hukum apa yang telah dilanggarnya, dia akan dibebaskan. Saudara Hong, pikiranmu masih cerdas, aku akan mengingat kebaikanmu. Fu Haikun tertawa, dan dengan kekuatannya di Kabupaten Wufeng, mudah bagi Bai Wenji untuk mendapatkan surat keterangan sakit mental. Terlebih lagi, kepala Bai Wenji benar-benar bermasalah sekarang. Dia menoleh ke Zhang Meng dan berkata, silakan saja, pertama, kirim Bai Wenji ke rumah sakit untuk dirawat, lalu lakukan prosedur perawatan medis dengan jaminan, prosedurnya harus dilakukan dengan baik, jangan biarkan pihak berwenang yang lebih tinggi mengetahui masalah apapun. Baik, Tuan, saya akan segera melakukannya. Zhang Meng berjanji dan meninggalkan kantor bersama Bai Wenji. Hasil dari cara ini menyenangkan semua orang. Dia telah memperoleh banyak manfaat dari Bai Wenji selama bertahun-tahun.
Jika dia benar-benar diselidiki secara menyeluruh, keadaannya akan lebih buruk. Ketika mereka pergi, Hong Tianbao berkata, "Saudaraku, masalah ini sekarang sudah setengah terpecahkan, dan setengahnya lagi belum terpecahkan." Fu Haikun menduduki posisi Direktur Jenderal ini, pikirannya sangat cerdas. Tadi dia terlalu terkejut dan agak bingung. Sekarang dia sudah tenang. Dia langsung menanggapi kata-kata Hong Tianbao, "Maksudmu keluarga Li?" "Ya, masalah hari ini terutama terletak pada cucu angkat Li Qingshan. Jika dia terus mengawasi kasus ini, akan merepotkan jika otoritas yang lebih tinggi menyelidikinya secara menyeluruh. Cara terbaik adalah menanganinya terlebih dahulu." Fu Haikun menyentuh dagunya dan berkata setelah bermeditasi, "Kasus ini pasti akan diselidiki oleh otoritas yang lebih tinggi. Jadi jika kita ingin membunuh orang itu, kita harus berbuat lebih banyak dan tidak boleh meninggalkan petunjuk apapun. Dia hanya bayi yang sedang digendong, mudah sekali menyingkirkannya." Hong Tianbao berkata dengan ekspresi mencibir, "Saudaraku, kamu baru saja mendengar bahwa anak ini sangat pemarah dan terampil. Jika aku meminta seseorang untuk menghancurkan rumahnya sekarang, dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya, dia pasti akan berkelahi dengan orang-orangku. Pada saat itu, saudara dapat menangkapnya dan mengirimnya ke biro. Anda dapat membiarkannya tinggal di sana selama 3 atau 5 tahun. Pada saat dia dapat keluar, peristiwa itu telah berlalu dan tidak akan terjadi apa-apa." Fu Haikun segera mengerti bahwa Hong Tianbao ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan klinik Li Qingshan, tetapi pendekatan ini juga menguntungkannya, dan dia tidak memiliki keberatan lebih lanjut. Dia memikirkannya dan berkata, "Itu ide yang bagus, tetapi apakah kamu yakin keluarga Li tidak memiliki latar belakang? Jika kita benar-benar memprovokasi beberapa orang besar di belakang mereka, itu akan menjadi masalah. Saya dapat meyakinkan Anda, selain pasien yang dirawatnya selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki hubungan apapun, dan saudara Anda juga melihat bahwa kliniknya dihancurkan oleh Tuan Bai. Jika dia memiliki latar belakang, itu pasti sudah digunakan sebelumnya." Fu Haikun berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Kakakku benar, lakukan saja apa yang kau katakan, tapi cepatlah, kau harus menangkap anak itu sebelum tim investigasi datang." Hong Tianbao sangat gembira karena metodenya tidak hanya memecahkan masalah pembongkaran, tetapi juga mengikat Fu Haikun kepadanya. Hadiah hari ini benar-benar berharga, dan dia mendapat kejutan yang sangat besar. "Jangan khawatir, saudaraku, aku akan mengaturnya dan akan membiarkan pemuda itu masuk penjara malam ini." Kemudian dia segera bangkit dan mengatur pembongkaran paksa. Di klinik pengobatan tradisional Cina Jixi, setelah Zhang Meng dan yang lainnya pergi, mereka yang menerima uang berterima kasih kepada Qin Haodong. Terutama keluarga almarhum, mereka tiba-tiba mendapat 1 juta yuan. Mereka dengan gembira berlutut di tanah dan bersujud kepada Qin Haodong. Mereka bahkan tidak mendapatkan kompensasi apapun sebelumnya. Setelah sekian lama, mereka mengirim orang-orang ini pergi. Li Sulan memegang tangan Qin Haodong dan berkata, "Dong kecil, cepat pergi, kau pukul Bai Wenji. Kakak iparnya adalah Direktur Jenderal Biro Keamanan Publik, dia pasti akan mengirim orang untuk menangkapmu nanti. Jangan khawatir, Bibi, sekarang Bai Wen punya begitu banyak masalah sehingga dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa datang untuk menangkapku?" Qin Haodong memang telah mengatur ini. Berdasarkan kultivasinya saat ini, manipulasi pikiran dapat disimpan dalam pikiran Bai Wenji selama 3 hari, dan tentu saja tidak akan ada pembalasan dalam waktu 3 hari. Setelah 3 hari, Bai Wenji pasti akan dijebloskan ke penjara. Benarkah? Li Sulan masih sedikit khawatir. Qin Haodong berkata, "Tentu saja, tidak apa-apa. Kakak ipar Bai Wenji hanyalah seorang direktur Biro Keamanan Publik, bukan seorang kaisar. Dia tidak bisa mengendalikan kasus sebesar itu." Li Sulan memikirkannya dan merasa lega. Pada saat ini, Wang Rubing memegang telinga Qin Haodong di depannya dan berkata, "Anak kecil, katakan padaku, kapan kamu menjadi begitu galak?" Qin Haodong buru-buru berteriak, Kakakku, cepat lepaskan aku, bagaimana aku bisa menikahi seorang istri di masa depan jika kamu membuat telingaku menjadi begitu panjang?" Dia tumbuh bersama Wang Rubing, dan Wang Rubing hanya 3 hari lebih tua darinya. Mereka seusia. Dulu mereka berhubungan baik dan sering berkelahi. Meskipun Qin Haodong telah menjadi kaisar kayu hijau dalam beberapa tahun terakhir, dan statusnya di dunia kultivasi tidak terjangkau, tetapi dia tidak dapat menemukan kasih sayang relatif seperti ini. Oleh karena itu, suasana kekeluargaan sekarang membuatnya merasa sangat menyenangkan. Li Sulan berkata, "Gadis kecil, cepat lepaskan Dong kecil, atau saat nenekmu kembali, dia akan mengkhotbahimu lagi." Wang Rubing bersenandung dan melepaskan telinga Qin Haodong. Li Sulan bertanya lagi, "Dong kecil, beritahu bibimu, apa yang terjadi? Kapan kamu belajar kungfu?" Tentu saja, Qin Haodong tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang seniman kultivasi.
Dia berkata, Bibi, itu tidak mengejutkan. Saya mengambil gulat gaya bebas sebagai mata kuliah pilihan saya di perguruan tinggi tahun ini. Ayolah, apakah hal-hal yang diajarkan di perguruan tinggi bisa begitu berguna? Wang Rubing berkata dengan ekspresi skeptis. Mungkin aku memang berbakat dalam seni bela diri, nanti, kalau kamu diganggu pacarmu, datang saja dan cari aku akan menghajarnya seperti babi. Kata Qin Haodong sambil tertawa. Kamu. Wang Rubing hendak mencengkeram telinga Qin Haodong yang lain lagi. Li Qingshan berkata, baiklah, jangan bercanda lagi, aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan pada Dong. Wang Rubing menatap tajam ke arah Qin Haodong dan dengan kesal menarik kembali tangan kanannya. Li Qingshan bertanya pada Qin Haodong, wah, siapa yang mengajarimu keterampilan menata tulang? Dia adalah seorang profesor tua di sekolahku, dia sudah pensiun sekarang, jika kakek ingin belajar, aku bisa mengajarimu. Qin Haodong memalsukan cerita profesor tua yang sudah pensiun secara acak, dan tidak seorang pun tahu apakah dia mengatakan kebenaran atau tidak. Oh. Li Qingshan menghela napas, ada seorang master di Universitas Kedokteran Jiangnan, sudah tepat bagimu untuk pergi ke sana untuk belajar kedokteran, sepertinya jika kamu ingin belajar keterampilan, kamu masih perlu pergi ke kota-kota besar. Mendengar hal ini, Wang Rubing berkata dengan gembira, anak kecil, katakan saja, kakakmu juga akan pergi ke kota Jiangnan, tidak peduli kesulitan apa yang akan kamu hadapi di masa depan, aku akan menjagamu. Meskipun mereka mengikuti ujian bersama, Universitas Kedokteran membutuhkan waktu 5 tahun. Dia lulus dari Universitas Sarjana Umum di kota asing selama 4 tahun. Tahun ini, dia baru saja lulus. Qin Haodong bertanya, kakak, kemana kamu akan pergi? Li Sulan berkata dengan wajah gembira, Dong, adikmu telah lulus ujian pegawai negeri setelah lulus. Dalam beberapa hari dia akan pergi ke Biro Kesehatan Umum Kota Jiangnan untuk mendaftar. Bagi keluarga biasa seperti mereka, tentu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa ketika anak-anaknya diterima menjadi pegawai negeri sipil. Ya, bagus sekali. Qin Haodong juga senang untuk bibi dan saudara perempuannya. Ia berkata, kakak, saat kalian sampai di kota Jiangnan, pergilah bersamaku dan aku akan mengatur tempat tinggal untukmu. Dia tahu betul bahwa dengan kondisi ekonomi bibinya, dia tidak akan mampu membeli rumah di kota Jiangnan dalam waktu singkat. Bahkan menyewa rumah saja sudah merupakan beban keuangan yang besar. Karena vilanya memiliki begitu banyak kamar kosong, maka sangat tepat bagi Wang Rubing untuk tinggal di sana. Sebelum Wang Rubing sempat berbicara, Li Sulan berkata cepat, tidak mudah bagimu untuk tinggal sendiri di kota Jiangnan, kakakmu sudah lulus, dan dia bisa bekerja untuk menghasilkan uang, bagaimana dia bisa mengganggumu? Bibi, tidak apa-apa. Qin Haodong berhenti di tengah kalimat, dan akhirnya dia tidak mengatakan apapun tentang vilanya. Bagaimanapun, kejadian hari ini sudah cukup mengejutkan keluarganya, jika dia berbicara terlalu banyak, mereka tidak akan menerimanya untuk sementara waktu. Dong kecil, jangan bicarakan itu sama sekali tidak mungkin. Li Sulan sekali lagi menolak dengan itikat baik. Qin Haodong menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika dia kembali ke kota Jiangnan, dia bisa langsung membawa adiknya ke vilanya. Li Sulan berkata, Dong, 30.000 yuan cukup untuk merenovasi klinik, sisa kompensasi 3 juta yuan itu kamu gunakan untuk membeli rumah di kota Jiangnan, sekarang kamu tidak bisa menikahi seorang istri jika kamu tidak punya rumah. Qin Haodong tersentuh oleh bibinya, yang bahkan lebih baik kepadanya daripada ibunya. Bibinya memang memikirkannya untuk pertama kalinya ketika dia mendapat uang, bukan putrinya sendiri. Dia berkata, Bibi, saya tidak bisa menerima uang ini, sebaiknya uang ini diberikan kepada kakek, rumah ini sudah terlalu tua, tidak perlu direnovasi, mari kita bangun klinik baru. Li Qingshan berkata, Dong kecil, itu tidak mungkin, aku bisa membereskan klinik sendirian, kamu berhak mendapatkan uang itu, ambil saja. Kakek, aku benar-benar tidak tahan lagi, dan aku tidak kekurangan uang, aku punya banyak uang sekarang. Li Sulan berkata, anak ini bicara omong kosong lagi, dari mana kamu bisa menghasilkan uang sebagai seorang pelajar, dengarkan saja kakekmu dan ambil saja. Saat mereka sedang berbicara, seorang wanita tua berambut putih masuk dari pintu. Dia adalah Zuo Lanzi, nenek Qin Haodong. Wanita tua itu berusia lebih dari 70 tahun ini, tetapi karena perawatannya yang baik, dia tidak tuli atau buta. Dan dia tidak mengalami kesulitan berjalan. Begitu memasuki pintu, wanita tua itu tidak menyadari klinik yang rusak, tetapi melihat Qin Haodong. Dia berkata, Dong kecil, cucuku, kembalilah, nenek sangat merindukanmu. Melihat Zuo Lanzi, hati Qin Haodong tersentuh. Wanita tua itu sudah menaruh hati padanya sejak dia masih kecil, dia bahkan lebih baik kepada Qin Haodong daripada cucunya sendiri. Nenek,
kau sudah kembali, hati-hati saat berjalan. Tanah dipenuhi dengan puing-puing yang hancur. Qin Haodong bergegas untuk membantu wanita tua itu karena takut dia akan jatuh. Apa yang terjadi? Zhuo Lanzi memperhatikan bahwa klinik itu telah hancur pada saat itu dan bertanya dengan heran. Bab 108 anak-anak yang tidak berterima kasih. Qin Haodong takut nenek itu akan mengkhawatirkan mereka. Dia berkata, "Nenek, kamu tidak perlu khawatir, klinik kakek terlalu rusak, dalam beberapa hari, kita akan membangun yang baru dan lebih besar." Li Sulan juga berkata, "Ya, Bu, jarang sekali Dong kecil kembali, jangan khawatir tentang itu, ayo kita pergi ke halaman dan bicara." "Baiklah, aku tidak peduli tentang itu, serahkan saja pada ayahmu, mari kita bicara di halaman." Kemudian Zhuo Lanzi menggandeng tangan Qin Haodong dan berjalan menyeberangi klinik menuju halaman belakang. Ia duduk di kursi bambu dan membiarkan Qin Haodong duduk di sampingnya. Wanita tua itu memiliki 2 orang cucu laki-laki, tetapi karena kedua menantu perempuannya itu masam dan jahat, kedua cucu laki-laki itu tidak dekat dengannya sejak kecil. Mereka tidak dapat bertemu satu sama lain setahun sekali. Bahkan ketika mereka datang untuk meminta uang kepada wanita tua itu. Sebaliknya, Zhuo Lanzi mencintai Qin Haodong, yang tumbuh bersamanya sejak kecil dan pintar serta bijaksana. Oleh karena itu, dia bersikap lebih baik kepadanya daripada cucu-cucunya. Qin Haodong sangat dekat dengan wanita tua itu. Dia memegang tangan Zhuo Lanzi dan berkata, "Nenek, kemana saja kamu tadi, mengapa aku tidak melihatmu?" Zhuo Lanzi berkata, "Apalagi yang bisa kulakukan, aku mengerahkan kakak-kakakku untuk membantuku mencarikan istri untukmu. Usaha kita tadi siang tidak sia-sia, aku sudah mengatur 3 gadis untukmu besok, pergilah bersamaku besok pagi." Ketika wanita tua itu berkata demikian, Wang Rubing terkekeh dan menutup mulutnya dengan tangannya. Qin Haodong, dengan wajah masam, berkata, "Apa, kencan buta, nenek, aku belum lulus kuliah, kenapa kamu terburu-buru? Apakah kamu tidak akan lulus tahun depan? Lebih baik kamu menyelesaikan hubunganmu sekarang, dan kamu bisa menikah segera setelah lulus tahun depan. Sekarang jumlah pria lebih banyak daripada wanita di Tiongkok. Kamu harus menikah sesegera mungkin. Lagi pula, nenek ingin sekali punya cicit." Qin Haodong merasa canggung dan berkata, "Nenek, tidak perlu terburu-buru untuk berselingkuh. Di zaman sekarang, kencan buta sudah ketinggalan zaman. Kenapa tidak cepat-cepat, kamu harus mendengarkan nenek." Zhuo Lanzi berkata, "Dong kecil, karena kakekmu membawamu kembali ke keluarga Li, kami harus menganggapmu sebagai cucu kami. Jika orang tua kandungmu datang suatu hari nanti, cukup adil bagiku dan kakekmu bahwa kami telah menikahkanmu dengan seorang istri." "Nenek." Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat, tetapi hatinya sangat tersentuh. Li Sulan berkata di sampingnya, "Nenek mendengar bahwa kamu akan kembali hari ini, dan segera pergi mencari istri untukmu, sepertinya kamu harus bertemu dengan mereka." Qin Haodong tidak punya pilihan selain berkata, "Nenek, sejujurnya, aku sudah punya pacar, jadi tidak perlu kencan buta." "Nak, kau mau menipu nenekmu, jangan pikir aku sudah tua dan mudah ditipu, kalau kau benar-benar punya pacar, kenapa kau tidak bilang dari tadi, karena aku mengizinkanmu pergi kencan buta, kau bilang kau punya pacar, kecuali kau membawanya ke sini sekarang, atau kau harus pergi kencan buta besok pagi." "Nenek, apa yang kukatakan itu benar, aku akan meneleponnya sekarang dan membiarkanmu berbicara dengannya." Wanita tua itu berkata dengan gembira, "Benarkah, kamu benar-benar punya pacar, cepat telepon dia, aku akan mengobrol dengan menantu perempuanku." Agar tidak pergi kencan buta, Qin Haodong harus menghubungi nomor telepon Lin Momo. Tanpa diduga, dia diberitahu bahwa teleponnya mati. Baiklah. Qin Haodong tidak dapat menahannya. Dia tahu bahwa Lin Momo selalu menutup telepon saat dia sedang rapat. Sepertinya dia sedang rapat sekarang. "Dong kecil, bukankah kamu memanggilnya?" Zhuo Lanzi bertanya dengan penuh harap. "Nenek, teleponnya mati, mungkin dia sedang sibuk sekarang, bagaimana kalau kita telepon lagi besok?" "Nak, kau berbohong lagi padaku, itu tidak mungkin hanya kebetulan." Melihat bahwa ia tidak dapat berbicara dengan cucu menantunya, wanita tua itu segera mengubah ekspresinya. "Kau akan pergi kencan buta besok pagi, jangan mencoba menipuku lagi." Li Sulan tertawa, "Dong kecil, sepertinya kamu tidak bisa lepas dari kencan buta, tetapi itu juga bagus untukmu, mungkin kamu akan bertemu dengan gadis yang kamu sukai." Qin Haodong merasa canggung dan dia tidak pernah menyangka suatu hari dia akan melakukan kencan buta. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari pintu luar, dan 4 orang datang berturut-turut. Ketika Zhuo Lanzi menoleh dan melihat mereka, senyum di wajahnya langsung menghilang. 2 pasangan setengah baya, yang pertama adalah Li Cheng, putra tertua Li Qingshan, dan Zhang Feng, menantu perempuannya. Yang terakhir adalah Li Kai, putra keduanya,
dan Zhao Haili, menantu perempuannya yang kedua. Li Qingshan dan istrinya memiliki 2 putra dan 1 putri. Putri bungsu mereka, Li Sulan, sangat berbakti. Ia sering mengunjungi kedua orang tua itu pada hari kerja. Namun, kedua putra itu hanya bisa bertemu sekali pada festival musim semi tahun baru. Setiap kali bertemu, mereka pergi dengan tidak senang karena meminta uang dari pasangan tua itu. Pada festival musim semi tahun lalu, mereka bahkan tidak muncul. Hari ini, entah bagaimana, mereka tiba-tiba datang. Jika seseorang ingin memasuki halaman rumah Li, ia harus melewati klinik. Ketika mereka masuk, Li Cheng melihat puing-puing berserakan di seluruh rumah dan ia berkata, "Ayah, ada apa? Mengapa kliniknya dihancurkan?" Sebelum Li Qingshan sempat berbicara, Li Kai, putra kedua, berkata, "Baguslah, kebetulan saja rumah itu akan dipindahkan dan itu akan mempermudah segalanya." Li Qingshan sedang duduk di satu sisi sambil minum teh. Ketika mendengar perkataan Li Kai, dia meletakkan cangkir tehnya di atas meja dan berkata dengan marah, "Apa yang kau bicarakan, binatang buas? Itu saja, rumah kami akan pindah, apa alasan kami tetap mempertahankan klinik rusak ini, lagi pula klinik itu tidak menghasilkan uang." Li Qingshan langsung marah dan berkata, "Dasar bajingan kecil, keluar, bahkan jika aku akan mati di sini, coba aku lihat siapa yang berani memindahkan rumahku." Li Kai masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zhao Haili, istrinya, menariknya ke belakang. "Mulutmu yang kotor tidak bisa mengucapkan kata-kata yang sopan, begitu kau membuka mulutmu, kau akan membuat ayah kita marah." Zhao Haili memarahi Li Kai dan berkata kepada Li Qingshan dengan ekspresi menyanjung, "Ayah, mulut kotor Li Kai tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, jangan marah." Melihat ekspresi Zhao Haili yang menyanjung, Qin Haodong cukup terkejut. Wanita ini selalu bersikap getir dan kasar. Dia tidak pernah menaruh perhatian pada ayah mertuanya. Dulu, dia selalu menghasut Li Kai untuk berdebat dengan ayahnya. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi bijaksana hari ini? Qin Haodong tidak akan pernah percaya bahwa Zhao Haili tiba-tiba berubah menjadi karakter buruknya. Seperti kata pepatah, rubah mungkin berubah menjadi abu-abu, tetapi tidak pernah baik. Itulah sifat wanita ini, dan itu tidak akan menjadi lebih baik dalam hidupnya. Sekarang karena dia tiba-tiba datang untuk menyenangkan Li Qingshan, dia pasti memiliki sesuatu untuk diminta. Kalau tidak, mustahil untuk melakukannya. Li Cheng, putra tertua, juga berkata, "Ya, ayah, aku dan kakak jarang pulang, itu adalah pertemuan yang langka bagi kami, jangan marah." Bagaimanapun, mereka adalah putra Li Qingshan. Setelah mendengarkan mereka, ekspresi Li Qingshan menjadi lembut. "Katakan saja, apa yang ingin kamu lakukan?" Zhang Feng berkata, "Ayah, apa yang ayah bicarakan, kami adalah putra dan menantu ayah, sudah sepantasnya kami kembali mengunjungi ayah." Zuo Lanzi berkata, "Baiklah, ayahmu dan aku sudah tua, tetapi mereka masih belum bingung, kamu tidak akan datang jika kamu tidak ingin meminta sesuatu, katakan saja dengan terus terang." Li Cheng tersenyum dan menggeser bangku kecil untuk duduk di depan Li Qingshan. "Ayah, ibu, kalau begitu, izinkan aku bicara terus terang, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu saat aku kembali bersama saudaraku hari ini." Li Qingshan menatapnya, lalu menatap Li Kai, dan berkata sambil mencibir, "Apa yang kau inginkan dariku, uang lagi?" Zhang Feng berkata, "Ayah, apa yang ayah bicarakan, tidak mudah bagi ayah untuk menghasilkan uang, bagaimana mungkin kami selalu meminta uang kepada ayah?" Qin Haodong menjadi lebih terkejut. Dia jelas tahu karakter keempat orang itu di masa lalu. Mereka sering bertengkar dengan pasangan tua itu demi uang. Tidaklah normal jika mereka mengubah karakter mereka bersama-sama. Pasti ada rencana yang lebih besar. Li Cheng berkata, "Baiklah, anakku, cucumu, berusia 28 tahun ini, dia punya pacar beberapa hari yang lalu, mereka akan menikah, sekarang mereka butuh rumah. Dibutuhkan sekitar 500.000 yuan untuk membeli rumah seluas sekitar 100 meter persegi di Kabupaten Wufeng. Seperti yang Anda ketahui, kami sama sekali tidak mampu membelinya. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan persetujuan dari wanita yang tidak memiliki rumah." Tepat setelah dia selesai berbicara, Zhao Haili melihat Li Kai. Li Kai berkata cepat, "Ayah, cucu keduamu Dong Hai lulus dari universitas tahun ini dan mendapatkan pekerjaan di daerah pusat kota Jiangnan. Dia sudah tidak muda lagi tahun ini, dia harus mencari pacar, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun yang tidak memiliki rumah di kota Jiangnan. Meskipun anak itu sangat cakap, tetapi dia baru saja mendapat pekerjaan dan tidak punya tabungan. Uang muka rumah tetap harus kami bayar. Harga rumah di kota Jiangnan lebih mahal daripada di daerah kami. Uang mukanya perlu 500.000 yuan. Petik 2. Saat dia berkata demikian, Li Qingshan mendengus, "Kalian masih saja datang ke sini untuk meminta uang, sudah kubilang, aku membantu kalian menikahi istri-istri kalian dan membeli rumah,
aku sudah melakukan tugasku sebagai seorang ayah mengenai putra kalian, kalian bisa mengurusnya sendiri, aku tidak punya uang. Li Cheng berkata, kami juga tahu bahwa Anda tidak punya banyak uang, tetapi kami bertanya tentang pemindahan rumah kami. Saya punya teman di Tianbao Real Estate, dia memberitahu saya bahwa halaman kami berada di lokasi yang bagus dan memiliki area yang luas. Selama Anda setuju, dia dapat segera mentransfer 1 juta yuan ke rekening kami. Dengan 1 juta yuan ini, aku dan adikku masing-masing dapat memperoleh 500.000 yuan, dan masalah kedua cucumu pun akan terpecahkan. Petik 2. Qin Haodong tiba-tiba tersadar pada saat ini. Tidak heran keempat orang ini tampak seperti orang yang berbeda hari ini. Mereka awalnya datang ke rumah lelaki tua itu. Li Sulan belum berbicara tadi, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, rumah ini milik orang tuaku, jika kamu mengambil semua uangnya setelah pindah, di mana kamu ingin mereka tinggal, jalan. Li Cheng berkata, tentu saja tidak, aku dan kakakku sudah membicarakannya, saat rumah ini pindah, kami bertiga akan menyewa apartemen untuk orang tua kami, lagi pula, mereka hanya punya 2 orang, mereka tidak butuh kamar yang besar, kamar seluas 20 atau 30 meter persegi sudah cukup. Li Kei mengikutinya dan berkata, ya, orang tuaku punya uang pensiun, totalnya lebih dari 2.000 yuan, tidak ada masalah dengan kehidupan dasar mereka. Li Sulan berkata, kalian berdua benar-benar punya rencana yang bagus. Kenapa kalian bisa mengambil semua uang dengan menjual rumah orang tua kalian, lalu membiarkan kami menyewa apartemen? Li Cheng berkata, apa kamu tidak mau melakukannya? Kamu biasanya berpura-pura berbakti, sekarang kamu tidak mau menafkahi orang tua. Li Kei berkata, aku tahu kamu iri karena kami bersaudara mewarisi harta ini, biar ku beritahu. Marga kami adalah Li, putra dari keluarga Li, kamu punya marga yang berbeda, dan semua harta seharusnya diwariskan kepada putranya, itu tidak ada hubungannya dengan wanita, jadi kamu bisa menyerahkannya begitu saja. Zhao Haili berkata dengan nada kejam, kupikir kau dan putrimu selalu tinggal di sini karena kalian benar-benar berbakti, sekarang ternyata kau menginginkan rumah ini, namun, kami benar, rencanamu sia-sia, rumah ini milik kami. Li Sulan gemetar saat melihat kakaknya mengatakan ini, kapan aku berpura-pura berbakti, orang tua kita membesarkan kita, aku tidak bisa melakukan hal yang tidak sadar seperti itu, aku tidak pernah memikirkan rumah ini, tetapi aku akan menafkahi mereka, aku tidak akan menyewa apartemen, aku bisa membawa mereka ke rumahku. Li Cheng berkata, itulah yang kau katakan, kalau begitu, jangan minta uang sewa pada kami. Bab 109 mencari masalah. Li Kei masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Qingshan membalikkan meja dan berkata dengan marah, cukup, kalian berdua anak yang tidak tahu terima kasih, aku katakan padamu, ini rumahku, tidak seorang pun dapat memindahkannya, jangankan 1 juta, bahkan 2 juta, aku tidak akan memindahkannya, aku akan membuka klinik di sini. Li Kei berkata, ayah, aku tidak ingin mengkritikmu, berapa banyak uang yang kau hasilkan dari membuka klinik yang rusak ini sepanjang hidupmu, kau sudah sangat tua, istirahatlah, apalagi yang ingin kau lakukan. Li Cheng berkata, ya, ayah, masalah kedua putra kita adalah masalah cucumu, ini semua tentang keluarga Li, ayah harus menjual rumah dan membantu anak-anak membeli rumah mereka. Zuo Lanzi juga berdiri dari bangku dan berkata, kau hebat, kakak, sekarang kau fasih berbicara, itu seperti berbicara dengan serangkaian kata-kata yang sulit diucapkan, namun hari ini, apapun yang kau katakan, pekarangan ini milik ayahmu dan aku, jangan pernah berpikir tentang itu. Zhang Feng berkata, Bu, aku tidak suka apa yang ibu katakan, kita semua adalah keluarga, setelah ibu dan ayah meninggal, rumah ini akan menjadi milik kita, lebih baik berikan saja kepada kami sekarang. Zhao Haili juga berkata, ya, Dongfang dan Donghai adalah cucumu, bukankah rumahmu seharusnya untuk mereka? Li Qingshan berkata dengan marah lagi, sekarang kalian tahu mereka adalah cucuku, tanyakan pada diri kalian sendiri berapa kali mereka memanggilku kakek dan kalian ibu nenek selama bertahun-tahun ini, kita tidak dapat bertemu mereka setahun sekali, sekarang mereka membutuhkan uang, dan mereka segera menjadi cucu kita lagi. Hari ini aku bisa memberitahumu bahwa rumah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika aku dan ibumu meninggal, itu tidak akan berubah. Petik 2. Mendengar ini, Li Cheng menjadi cemas, berdiri dan menangis, ayah, apakah ayah bodoh karena sudah tua? Kami adalah anak-anakmu sendiri, jika rumahmu bukan untuk kami, bisakah ayah memberikannya kepada anak liar yang ayah adopsi? Li Cheng kemudian menangis, ya, ayah, aku tidak tahu apa yang ayah pikirkan, saat itu, ayah tiba-tiba menggendong seorang anak liar, sudah cukup bagi keluarga Li kita untuk menghidupinya selama bertahun-tahun, tidakkah ayah benar-benar ingin memberinya rumah? Ekspresi Qin Haodong tiba-tiba menjadi dingin, dia tidak menyangka bahwa dia akan terlibat dalam perampasan harta benda. Kedua orang ini mengatakan bahwa dia adalah anak liar atau bajingan, yang merupakan kata-kata yang paling dibencinya. Jika mereka bukan putra Li Qingshan, dia pasti sudah meledak. Wang Rubing, yang terdiam di sampingnya,
melihat kemarahan Qin Haodong dan datang serta memegang tangannya dengan lembut. Dia berkata, "Adik kecil, jangan pedulikan, mereka kan orang tua." Qin Haodong menghela napas. Selama ini, dia telah diejek dan dipandang rendah oleh orang-orang di keluarga Li. Namun, dia akhirnya bisa bertahan karena kakek neneknya. Namun setelah mendengar perkataan kedua orang itu, Li Qingshan menjadi marah. "Sial, Haodong adalah cucuku, jika kalian tidak bisa berbicara seperti manusia, kalian berdua akan keluar dari sini, keluarga ini tidak menerima kalian." Zhuo Lanzi juga berkata, "Karena Dong sudah masuk ke pintu keluarga Li, dia adalah anggota keluarga Li, siapapun yang tidak mengakuinya, dia akan keluar dari rumahku." Melihat lelaki tua dan wanita tua itu marah, Li Cheng dan Li Kai tidak berani menemui jalan buntu dengan mereka. Bagaimanapun, mereka masih berharap dapat mengambil alih rumah itu dari pasangan tua itu. Mereka berbalik untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Qin Haodong. Li Cheng berteriak, "Qin, keluarga Li telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun, kami telah melakukan semua yang dapat dilakukan, apa yang akan kamu lakukan saat kamu kembali?" Li Kai berkata, "Apakah kamu kembali untuk meminta uang, atau kamu mendengar bahwa rumah kita akan direlokasi dan kamu menginginkan rumah itu? Aku akan memberitahumu hari ini bahwa tidak mungkin kamu mengambil sepeser pun dari keluarga Li. Anak-anak yang tidak tahu terima kasih, aku akan membunuhmu hari ini." Li Qingshan mengangkat tongkatnya dan bergegas mendekati Li Cheng dan Li Kai. Namun, dia sudah tua, dan karena dia juga marah, dia hampir terjatuh hanya dengan 2 langkah. Qin Haodong bergegas untuk memeluknya. "Kakek, jangan marah, biar aku yang mengurusnya," kata Qin Haodong. Dia membantu Li Qingshan duduk di kursi, lalu menoleh ke arah Li Cheng dan Li Kai. "Keluarga Li telah membesarkan saya selama bertahun-tahun, kakek dan nenek menganggap saya sebagai cucu mereka dan bibi menganggap saya sebagai putranya. Yang akan selalu saya ingat, saya kembali hari ini bukan untuk merencanakan rumah kakek atau meminta uang, saya kembali untuk membayar utang budi." Li Cheng berkata, "Utang budi, kedengarannya bagus, tapi kamu hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata yang indah, lalu meminta uang dari orang tua itu." Li Kai berkata, "Jika kamu benar-benar ingin membayar hutang budimu, maka kamu harus memberikan uang kepada kami keluarga Li, atau kamu hanya bicara omong kosong." Zhao Haili berkata kepada Li Kai, "Apa kau bodoh? Jika bukan karena keluarga Li, dia pasti akan mati kelaparan. Bagaimana mungkin dia punya uang?" Li Sulan berkata dengan marah, "Apa yang kamu bicarakan? Haodong masih sekolah, kamu bisa meminta dia mendapatkan uang dari mana?" Zhang Feng berkata, "Apakah itu alasan? Biasanya, itu cukup bagi kami untuk membesarkannya hingga berusia 18 tahun, kami masih mendukungnya untuk kuliah, biasanya butuh waktu 4 tahun, dia sudah kuliah selama 5 tahun, berapa biayanya?" Li Sulan berkata, "Apakah itu penting bagimu? Apakah kamu pernah membayar sepeser pun?" Zhang Feng berkata, "Tentu saja, dia menghabiskan uang ayahku yang merupakan uang keluarga kami." Zhao Haili berkata, "Benar, menurutku orang tua itu benar-benar bingung, dia tidak memberikan uang kepada cucunya sendiri, tetapi tiba-tiba memberikan uang kepada orang luar. Kau. Li Sulan benar-benar marah pada orang-orang yang tidak tahu malu ini. Dia menggigil dan tidak bisa berkata apa-apa. "Bibi, kamu tidak perlu marah pada orang-orang ini, beristirahatlah." Qin Haodong menarik Li Sulan kembali dan membiarkan Wang Rubing mengurusnya. Dia kembali menatap Li Cheng dan Li Kai. Para bajingan itu dulunya mempermalukannya. Sekarang mereka bahkan tidak tahu berterima kasih kepada orang tua itu dan tidak memiliki rasa sayang keluarga kepada bibinya. Orang-orang seperti itu harus dihukum. Dan hukuman terbesar bagi orang-orang kikir itu adalah membiarkan mereka kehilangan harta benda mereka. Saya kembali kali ini untuk membalas budi kakek dan nenek saya, seperti memberi kakek 1 juta yuan untuk merenovasi klinik dan membangunnya menjadi klinik pengobatan tradisional Tiongkok terbaik di Kabupaten Wufeng. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang di depannya tampak mendengar lelucon yang paling lucu. Mereka tertawa bersama. Li Sulan mengira Qin Haodong akan mengambil 1 juta dari kompensasi Bai Wenji, jadi dia tidak terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Apa yang kamu tertawakan? Apa yang dikatakan Haodong benar?" Petik 2. Li Cheng tertawa dan berkata, "Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin dia punya uang, hanya kalian wanita bodoh yang akan mempercayainya." Li Kai berkata, "Ya, anak liar yang ditelantarkan oleh orang tuanya, jika kami tidak menampungnya, dia pasti sudah mati kelaparan, bagaimana mungkin dia punya 1 juta yuan?" Ekspresi Qin Haodong tidak berubah sama sekali. Tidak mengherankan jika kedua bajingan itu tertipu. Dia berkata, "Apa yang akan kamu lakukan jika aku benar-benar bisa mengeluarkan 1 juta yuan?" Li Cheng berkata, "Nak, kau hanya bisa menipu wanita bodoh ini dan orang-orang tua, bagaimana kau bisa menipuku? Selama kau bisa mengeluarkan 1 juta, aku akan segera bersujud dan meminta maaf padamu." Li Kai mengikuti dan berkata, "Hitung aku juga,
asal kamu bisa mengeluarkan uangnya, aku juga akan bersujud dan meminta maaf padamu. Ketika Qin Haodong melihat kedua putra yang tidak tahu terima kasih ini memarahi kakek neneknya karena bersikap konyol dan bibinya karena bersikap konyol. Ekspresinya menjadi lebih dingin. Aku tidak ingin kau berlutut dan meminta maaf, bagaimana kalau bertaruh? Jika aku menunjukkan 1 juta yuan sekarang, kau akan menyerahkan warisan rumah ini, beranikah kau? Mendengar hak waris rumah itu, Li Cheng ragu sejenak. Dia sudah lama merencanakan di rumah lelaki tua itu. Bagaimana mungkin dia menyerah? Li Kei berkata dengan acuh tak acuh, kakak, kamu juga berusia 50-an, bagaimana kamu bisa takut pada anak berambut kuning, dia tidak bisa mengeluarkan 1 juta yuan. Li Cheng memikirkannya. Mereka tahu seluk-beluk Qin Haodong. Bagaimana mungkin seorang pelajar miskin, seorang yatim piatu yang tidak mengenal orang tua dan harus bekerja selama liburan, bisa mendapatkan 1 juta. Namun dia tetap berkata, tidak apa-apa bertaruh, aku tidak takut padamu. Tapi apa yang kau pertaruhkan dengan kami? Qin Haodong berkata, apakah kamu tidak takut kakek akan memberikan rumah itu kepadaku? Jika aku kalah, aku akan menyerahkan rumah ini dan aku akan menyarankan kakek untuk segera memberikannya kepadamu. Mendengar ini, mata Li Cheng dan Li Kei berbinar-binar. Yang paling mereka takutkan sekarang adalah rumah itu akan diberikan kepada Qin Haodong. Jika Qin Haodong berjanji untuk menyerah, mereka akan merasa lega. Li Kei memikirkannya dan berkata, ini tetap tidak adil bagi kami hanya bermain dengan uang Li, jadi jika Anda kalah, Anda akan membuat tagihan utang 1 juta dolar lagi kepada saudara-saudara kita, jika Anda setuju, kami akan bertaruh dengan Anda. Dia tahu bahwa Qin Haodong adalah seorang mahasiswa kedokteran. Meskipun dia sekarang miskin, dia akan mendapatkan banyak uang setiap tahun setelah lulus. Jika dia meninggalkan surat utang sekarang, dia pasti akan membayarnya di masa mendatang. Tidak masalah. Qin Haodong langsung setuju. Zhang Feng berkata, itu tidak pantas. Karena ini taruhan yang besar, kamu harus menulis catatan daripada berbicara. Zhao Haili menambahkan, dan Anda harus mengambil uang hari ini, Anda tidak bisa keluar dan mencari seseorang untuk meminjam uang atau mengajukan pinjaman. Mereka mencoba yang terbaik untuk mencegah Qin Haodong mencari celah. Tidak masalah. Lakukan saja apa yang kau katakan. Qin Haodong berjanji lagi, Wang Rubing berbisik di telinganya, adik kecil, jangan impulsif. Sekarang staf di bank sedang libur, kamu tidak bisa menarik uang. Dan penarikan dengan jumlah sebesar itu pasti memerlukan janji temu terlebih dahulu. Jangan khawatir, saudari, aku punya caraku sendiri. Kata Qin Haodong. Pada saat ini, Li Cheng telah mengambil pena dan kertas dengan kecepatan tercepatnya, seolah-olah dia takut akan penyesalan Qin Haodong. Dia tahu bahwa pengadilan tidak mendukung taruhan tersebut, jadi dia menuliskannya dalam bentuk perjanjian. Lihatlah, jika Anda setuju, mari kita tanda tangani. Li Cheng mengirimkan perjanjian tertulis kepada Qin Haodong. Qin Haodong melihatnya dan harus mengatakan bahwa perjanjian itu ditulis dengan baik dan sangat ketat. Selama kedua belah pihak menandatanganinya, tidak ada yang bisa menolak untuk membayar tagihan. Qin Haodong diam-diam tertawa dalam hatinya. Mereka terjebak dalam perangkap mereka sendiri atau mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya di kaki mereka sendiri. Setelah beberapa saat, orang-orang ini akan tahu bahwa mereka sedang mencari masalah. Tidak masalah, mari kita tanda tangani bersama. Perjanjian itu memiliki 5 salinan. Qin Haodong tidak hanya menandatanganinya sendiri, tetapi juga meminta Li Cheng, Li Kei, Zhang Feng, dan Zhao Haili untuk menandatanganinya. Sambil memegang perjanjian itu, Li Cheng tersenyum bangga, lalu berkata, baiklah, perjanjiannya sudah ditandatangani, tunjukkan uangmu. Li Kei berkata, nak, kau bisa menipu lelaki tua dan wanita tua, tetapi kau masih terlalu muda untuk menipu kami, saudara-saudara. Sekarang aku ingin kau tahu pepatah pergilah mencari wol dan pulanglah dengan keadaan tercukur. Orang lain juga memandang Qin Haodong dengan bangga. Dalam pandangan mereka, bocah malang itu tidak mungkin bisa mengeluarkan uang. Bab 110 akhiri itu. Li Sulan memegang kartu bank di tangannya dan berkata, saya bisa bersaksi untuknya. Ada 3 juta di kartu ini. Li Cheng menatapnya dengan jijik dan berkata, kakak, kamu sekarang sudah berusia lebih dari 40 tahun, bagaimana mungkin kamu bisa berbohong seperti itu? Kamu memegang kartu dan mengatakan ada 3 juta di dalamnya, mengapa kamu tidak membuatnya menjadi 30 juta? Saya tidak berbohong, ada 3 juta dong di kartu ini. Li Sulan tersipu dan berusaha keras menjelaskan, tetapi Li Cheng melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, baiklah. Dengan asumsi kamu memiliki 3 juta di kartumu, lalu bagaimana? Kita sudah membuat kesepakatan bahwa 1 juta harus dibayar tunai, dan uang di kartu tidak dihitung. 3 orang lainnya mengangguk. Mereka juga tidak percaya bahwa Li Sulan memiliki 3 juta di kartunya.
Mereka pikir dia hanya ingin membantu Qin Haodong lolos dari masalah ini. Li Sulan menatap Qin Haodong. Dia cemas dan berbisik, "Dong, apa yang akan kita lakukan sekarang?" "Jangan khawatir, Bibi, aku sudah mempersiapkannya." Qin Haodong berkata sambil melangkah ke gerbang dan membukanya. Dia mengendarai Honda hitam itu dan menepi di depan Li Cheng dan yang lainnya. Dia turun dari mobil dan membuka bagasi, lalu mengeluarkan sekotak anggur Maltai. Semua orang memandang Qin Haodong dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Zhang Feng mencibir, "Apa, maksudmu uangnya ada di dalam kotak?" Qin Haodong mengabaikannya dan membuka kotak itu. Dia mengeluarkan sebotol Maltai berlapis keras dan menatap Li Cheng, lalu berkata, "Paman, begitulah aku memanggilmu selama ini ketika aku dibesarkan oleh kakekku, dan ini adalah terakhir kalinya aku memanggilmu seperti itu. Sekarang karena kamu sama sekali tidak peduli dengan kasih sayang keluargamu terhadap kakek, kamu tidak akan pernah bisa menjadi pamanku lagi." Li Cheng mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, "Apakah aku terlihat peduli? Lebih baik kita tidak berhubungan. Mulai sekarang, kamu tidak mengenalku, dan aku tidak mengenalmu." "Baguslah, mari kita akhiri semuanya hari ini." Qin Haodong berkata sambil mengangkat anggur Maltai di tangannya. Dia berkata, "Kamu memperlakukanku seperti orang asing ketika aku masih muda, mengejek dan membodohiku, tapi aku membawakanmu hadiah hari ini demi kakek. Saya tahu Anda suka minum, dan saya rasa Anda tahu apa ini. Ini adalah anggur Maltai berusia 15 tahun, 7.680 yuan untuk satu botol. Saya akan mengirimkan sekotak anggur utuh, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu." Dia mengangkat botol itu dan membantingnya ke tanah. Setelah retak, botol itu pecah berkeping-keping, anggur berceceran di mana-mana. Semua orang bisa mencium aura yang kuat. Beberapa detik kemudian, dia mengambil 5 botol anggur lainnya dan melemparkannya ke tanah satu persatu. Saat botol-botol itu hancur berkeping-keping, hubungannya dengan Li Cheng pun berakhir. Baiklah. Li Cheng tidak pernah menyangka Qin Haodong akan membawakannya anggur gunung yang sangat mahal dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Anggur itu mengalir di tanah. Dia merasa sangat boros dan berharap dia bisa berbaring di tanah dan menjilatinya semua. Semua orang tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Qin Haodong akan melakukan hal ini dengan tegas. Satu botol Maltai bernilai lebih dari 7.000 yuan, dan itu hampir 50.000 untuk 6 botol. Dia melakukannya tanpa berpikir dua kali. Zhang Feng berkata, "Sayang, jangan percaya padanya, aku tidak percaya anak malang itu mau menghabiskan lebih dari 40.000 yuan untuk anggur, itu pasti anggur palsu yang dibelinya untuk menipumu." Li Cheng mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia tahu dengan jelas apakah anggur itu asli atau palsu. Minum adalah hobinya sepanjang hidupnya. Dia belum pernah minum Maltai yang mahal seperti ini, tetapi dia bisa menilai dari baunya, dan dia yakin ini adalah anggur Maltai asli. Setelah memecahkan semua botol, Qin Fen berbalik dan mengambil sekotak rokok dari kursi belakang mobilnya. Dia menatap Li Kai dan berkata, "Paman kedua, ini juga terakhir kalinya aku memanggilmu seperti itu. Aku tahu kamu seorang perokok dan aku akan memberimu sekotak rokok Chunghwa, harganya 1.000 yuan untuk setiap bungkus, dan sekarang mari kita akhiri saja." Setelah itu, ia mengeluarkan korek api dan menyalakan sebungkus rokok. Sebungkus rokok itu pun terbakar dan rokok seharga 50.000 yuan itu pun hangus menjadi abu. Bau rokok dan anggur memenuhi seluruh halaman. Li Kai tercengang. Rokok yang terbakar dan uang 50.000 yuan membuatnya sakit hati. Li Sulan percaya semua yang dikatakan Qin Haodong. Dia melihat 100.000 yuan terbakar menjadi abu dalam waktu yang singkat dan berkata dengan menyesal, "Dong, kamu tidak perlu melakukan itu." Qin Haodong tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Saya telah memanggil mereka paman selama bertahun-tahun dan 100.000 yuan jauh dari cukup untuk mengakhiri semua ini." Setelah itu, dia mengambil 2 tas dengan tanda LV di atasnya. Kemudian dia berkata kepada Zhang Feng dan Zhao Haili, "Kalian memanggilku bajingan di depan dan di belakangku. Aku juga telah menyiapkan hadiah untuk kalian karena kalian adalah menantu perempuan keluarga Li. Itu adalah 2 LV asli, masing-masing bernilai 20.000. Kurasa kalian tidak akan membutuhkannya lagi." Zhang Feng suka pergi berbelanja, meskipun dia tidak mampu membeli produk mewah apapun. Dia mengenali 2 LV itu pada pandangan pertama, dan dia mengatakannya dengan tergesa-gesa, "Dong, berikan saja kepada kami karena kamu sudah membayarnya, jangan sia-siakan. Memberikannya padamu." Qin Haodong mencibir dan berkata, "Lebih baik aku membakarnya daripada memberikannya pada orang jahat dan tidak berbakti sepertimu." Setelah itu, ia menjabat tangannya. Kedua tas itu jatuh ke dalam kobaran api rokok Chunghwa, dan segera terbakar menjadi abu. Zhang Feng dan Zhao Haili sangat menyesalinya dan berharap mereka dapat segera menyelamatkan kedua tas itu. Sekarang mereka mulai menyesal dan bertanya-tanya mengapa Qin Haodong punya begitu banyak uang untuk membeli hadiah-hadiah mewah itu. Namun, semuanya sudah terlambat.
Qin Haodong mengeluarkan dua ponsel terbaru dan melambaikannya ke wajah keempat orang itu. Ia berkata, dan kedua sepupuku, mereka sudah memukuli dan memanggilku dengan sebutan yang tidak pantas sejak aku masih kecil, aku juga sudah membawakan hadiah untuk mereka, sekarang aku akan membakar semuanya. Tak lama kemudian kedua telepon genggam itu terbakar. Li Cheng menjilat bibirnya yang kering dan menelan ludah. Lalu dia berkata, Qin Haodong, apa maksudnya ini, apakah kamu mengancam kami? Qin Haodong tersenyum meremehkan dan berkata, itu tidak mengancam, dan aku tidak perlu mengancammu. Aku bilang aku ingin mengakhiri semuanya, dan kita akan menjadi orang asing satu sama lain sejak saat itu. Li Kei berkata, itu tidak akan berhasil, apa yang kau lakukan dengan para peniru itu? Dia tahu dengan jelas bahwa barang-barang yang dikeluarkan Qin Haodong pastinya bukan barang tiruan, tetapi dia harus mengatakan yang sebaliknya demi menjaga harga dirinya. Peniru, bagaimana dengan yang ini? Setelah mengatakan itu, Qin Haodong membuka bagasi Honda. Dia mengeluarkan 3 koper dan membukanya satu persatu. Di dalam koper-koper itu, semuanya ada uang kertas huaxia yang berwarna-warni. Terakhir kali dia menjual sensor Suande dan mendapat 30 juta dari Guo Feng. Kemudian dia menaruh 5 juta di cincin penyimpanan untuk berjaga-jaga jika suatu hari dia membutuhkannya. Sekarang dia hanya mengambil 3 juta di balik penutup bagasi. Dia membuka koper dan berkata, kakek dan nenek memperlakukan saya seperti cucu mereka sendiri, dan saya ingat itu, saya akan membalik klinik kali ini ketika saya kembali, dan ini adalah 1 juta yang saya persiapkan untuk mereka. Keempat orang itu benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong dapat mengambil 1 juta dengan mudah, secara tunai. Dengan cara itu, mereka baru saja kehilangan hak waris atas rumah ayah mereka menurut perjanjian yang baru saja ditandatangani. Li Sulan dan Wang Rubing juga terkejut, dan kemudian mereka menjadi senang karena mereka telah memperlakukan Qin Haodong sebagai saudara terdekat mereka dan sekarang dia kaya, mereka semua senang. Itu tidak mungkin, bagaimana mungkin seorang pemuda miskin punya uang sebanyak itu? Li Cheng berbicara seperti orang gila. Dia meraih koper, mengeluarkan uang kertas, dan memeriksanya satu persatu. Tak lama kemudian, dia jatuh ke tanah dengan kekecewaan karena uang kertas itu sama asli dengan anggur dan rokok. Tidak ada yang lebih asli dari itu. Qin Haodong mengabaikan mereka dan mengirim 2 koper lainnya ke Li Sulan dan Wang Rubing. Bibi, kakak, kalian telah memperlakukanku dengan baik dan aku mengingatnya selama ini, sekarang ambillah ini bagian dari cintaku padamu. Tidak, dong, kita tidak bisa memilikinya. Li Sulan mendorong kedua koper itu kembali dan berkata segera, simpan saja untuk istrimu dan pernikahanmu, kamu akan membutuhkan lebih dari itu di masa depan, kamu dapat membeli apartemen di Jiangnan dengan uang itu. Qin Haodong berkata, Bibi, ambil saja, aku punya sebagian untukku sendiri dan aku sudah membeli tempat tinggal. Wajah Li Sulan berubah dan bertanya, Dong, katakan saja yang sebenarnya, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku sudah bilang padamu untuk tidak melakukan hal ilegal, dan jangan melawan kebaikan hati kami. Bibi, apa yang kamu bicarakan, kamu tidak percaya padaku, aku yakin uang itu bersih dan halal. Qin Haodong berkata sambil meletakkan 2 koper itu di tangan Li Sulan. Dia berkata, kamu dan adik perempuan harus mengambil ini, atau aku akan menganggapmu memperlakukanku sebagai orang luar keluarga. Melihat Qin Haodong berbicara dengan serius, Li Sulan berkata, baiklah, aku akan menyimpannya untukmu, dan kamu bisa datang kepadaku saat kamu membutuhkannya. Kamu tidak perlu melakukan itu, kamu bisa menggunakannya dan aku akan memberimu lebih banyak jika kamu membutuhkannya. Qin Haodong berkata sambil menoleh ke Li Cheng dan yang lainnya, bagaimana, apakah sudah jelas, apakah 1 juta? Li Cheng berkata dengan wajah menyanjung, Dong, memang 1 juta, dan aku tadi bercanda, kita ini keluarga, kenapa aku harus mencurigaimu? Li Kei tersenyum seperti bunga yang keriput dan berkata, itu benar, kita adalah keluarga, dan kita tidak akan pernah mencurigaimu, itu hanya candaan. Setelah itu, mereka berdua melemparkan surat perjanjian di tangan mereka ke dalam api di dekatnya. Zhang Feng dan Zhao Haili juga mengeluarkan surat perjanjian di saku mereka dan kemudian melemparkannya ke dalam api. Dong, aku tahu kau anak yang berbakat, maafkan aku atas apa yang telah kulakukan sebelumnya. Ya, Dong, katakan saja jika aku melakukan kesalahan, dan aku akan segera memperbaikinya. Lelucon, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Qin Haodong berkata dengan dingin. Dia mengeluarkan perjanjian itu dan berkata, ada 4 tanda tangan kalian berempat di atasnya, perjanjian itu memiliki kekuatan hukum dimanapun, sekarang kalian semua kembalilah, rumah kakekku tidak ada hubungannya dengan kalian. Dong, aku bilang kita keluarga, dan mari kita bahas tentang rumah. Li Cheng datang ke Qin Haodong dengan senyum yang lebih datar dan berkata, Dong, sekarang kamu sudah kaya, bisakah kamu meminjamkanku 500 juta untuk pernikahan orang tuamu?
Li Cheng juga bergegas mendekat dan membungkuk. Dia bertanya, ya, dong. Sepupu keduamu sedang sangat membutuhkan uang sekarang, bagaimana kalau kamu memberikan 500.000 sisanya kepadaku?